Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 23 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Ekaristi bersama keluarga, sahabat dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa ke-21 tahun A, 23 Agustus 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam macam-macam resepsi atau makan-makan bersama dengan keluarga, dalam macam-macam peristiwa atau katakanlah perayaan, kita seringkali mendengar apa yang disebut sebagai makan prasmanan. Tetapi tahukah kita saudara-saudari dari mana asal-usul kata prasmanan itu? Sesungguhnya kata prasmanan itu berasal dari kata buffet dalam bahasa Prancis yang berarti penyajian aneka makanan di rak-rak lemari. Pengaruh dari Amerika membuatnya disajikan bukan lagi di rak-rak tetapi di piring-piring di atas meja. Sebutan untuk itu di masa penjajahan Belanda ialah Frenchman, yang artinya orang Prancis atau maksudnya makan ala orang Prancis. Tetapi karena lidah Indonesia sulit mengucapkan Frenchman, sehingga bunyinya kemudian berubah menjadi prasman, lalu prasmanan. Mengapa prasmanan? Sebab dalam perjamuan itu atau dalam suatu perayaan dengan makan prasmanan, nafsu untuk mengambil berbagai macam hidangan itu begitu kelihatan di mata setiap orang. Orang maunya mencicipi semua makanan yang ada, padahal diandaikan mengambil secukupnya saja. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau di dunia makanan atau di dunia kuliner ada nafsu, maka di dunia politik dan bahkan dunia rohani ada ambisi. Dua-duanya sangat kelihatan, meskipun mau disembunyikan rapat-rapat sekalipun akan selalu kelihatan.
Pemilihan presiden misalnya, pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati, pemilihan anggota-anggota DPR, saudara-saudari, selalu berbuntut kericuhan karena ambisi dari masing-masing pihak yang berusaha untuk menang atau yang tidak siap kalah. Berbagai macam kasus kepemimpinan dalam gereja atau di lingkungan gereja pun dipicu oleh ambisi, oleh nafsu dari pihak-pihak tertentu dengan motif-motif tertentu atau yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Ternyata di lingkungan rohani pun saudari-saudara, penyebab perpecahan adalah hal-hal yang sangat materialistis. Ketika tersedia banyak pilihan enak alias prasmanan tadi, lalu nafsu dan ambisi akan merajalela. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, Injil Matius telah menempatkan Simon Petrus sebagai sosok penting di dalam kepemimpinan gereja perdana. Sementara itu ada banyak jemaat dalam sejarah yang justru melemahkan sosok itu karena penyangkalannya di sekitar penyaliban Yesus. Perhatian berlebihan pada kelemahannya ini justru akan mengabaikan pesan penting Yesus tentang kepemimpinan. Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya seorang murid bersaksi sebagai pemimpin jemaat. Bukan soal kepandaian dan kolusi seperti yang dikejar anak-anak Zebedeus dengan ambisinya, tetapi pengakuan akan Yesus sebagai Mesias Putra Allah yang hidup. Kata-kata Simon ini persis berkebalikan dengan ambisi kepemimpinan. Ia menempatkan Yesus sebagai Kristus dan dirinya sendiri sebagai saksi bagi Yesus. Saudari-saudara, pribadi Simon tetap unik di mata Yesus. Dan pernyataan itu membuatnya disebut berbahagialah engkau Petrus, karena mengalami pewahyuan langsung dari Bapa di sorga. Ia diberi nama Petrus atau Petros yang berarti batu karang, lebih-lebih karena pribadi seperti itulah yang menjadi dasar kokoh bagi gereja milik Yesus. Seorang murid yang sadar bahwa dirinya adalah saksi dan bukan penguasa, seperti dalam pandangan dunia, berkenan di hati Yesus dan pantas disebut berbahagia. Hanya di tangan murid yang sadar akan siapa dirinya di hadapan Yesus dipercayakan kunci kerajaan surga untuk mengikat, untuk melepaskan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Setiap kali ada proyek, ada acara besar, orang ramai-ramai mengajukan diri sebagai orang yang paling berkompeten, yang paling tepat untuk menjadi ketuanya, untuk menjadi yang terima proyek itu. Hal ini akan semakin kelihatan ketika posisi ini menyangkut kuasa atas nasib banyak orang, apalagi dengan jumlah uang yang besar, dengan budget atau anggaran yang besar. Berbagai cara dipakai, termasuk menampilkan diri sebagai orang sangat bijaksana, orang sangat kompeten, orang yang sangat tepat dan rendah hati, tetapi motivasinya supaya dipilih. Ada ambisi di belakang itu. Berpura-pura sebenarnya adalah cara yang sudah basi untuk menutupi ambisi pribadi. Kenyataannya banyak orang tetap bisa melihat bahwa nafsu akan posisi, nafsu akan kuasa dan uang itu terbayang jelas di wajah seseorang. Ketika sudah mendapatkan apa yang kita mau, biasanya kita akan sulit bersaksi. Mungkin kita merasa masih bisa bersaksi, tetapi hanya di antara mereka yang kita rasa cocok saja.
Mereka yang kita anggap sebagai teman saja. Mereka yang kita anggap sebagai yang masih mengikuti saya saja. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, pengurus istana seperti yang disebut dalam kitab Yesaya bacaan pertama adalah tangan kanan raja sendiri. Posisi ini begitu tinggi sehingga pejabatnya selalu mengenakan kunci istana di pundaknya. Dia berkuasa mengunci dan membuka akses kepada raja. Tetapi rupanya Shebna adalah pengurus istana yang jahat. Pengurus istana yang culas dan arogan sehingga Tuhan melemparkan dia dari jabatannya dan dari pangkatnya dijatuhkan. Tuhan sangat tidak berkenan pada pejabat istana yang tidak sadar siapa dirinya di hadapan raja. Sebab orang seperti ini yang akan meruntuhkan kerajaan dari dalam. Sebaliknya saudari-saudara, Tuhan akan mengangkat sosok pengurus yang dikehendakinya, yakni yang tahu diri dan setia mengakui kuasa raja di atas segala kewenangannya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, gambaran menjadi murid Kristus lebih tepat dibayangkan seperti seorang pengurus istana. Kita dipanggil menjadi murid bukan untuk menjadi raja. Setiap panggilan kepemimpinan dalam gereja selalu mengambil model murid, model hamba, sebab hanya Kristuslah pemimpin kita. Bersaksi sebagai orang Kristiani tidak mungkin dilakukan dengan ambisi dan nafsu keserakahan, apalagi dengan mengejar posisi, mengejar kuasa, mengejar jabatan dan uang untuk diri sendiri. Kita tidak sadar lagi dengan siapa kita ini kalau kita sudah marah, kalau kita sudah kecewa, kalau kita sudah memprotes dan menuntut kemana-mana gara-gara kecewa bahwa ambisi kita tidak terpenuhi. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mungkin baik jika setiap kali kita belajar setia dalam hal-hal kecil dan bersyukur dahulu dengan berkat-berkat yang sudah kita terima setiap hari sebelum menuntut siapapun. Kita perlu menyadari, saudara-saudariku, memang banyak pilihan, banyak posisi yang enak di hadapan kita, tetapi itu bukan panggilan kita sebagai murid. Kita pertama-tama diajak untuk bersaksi dengan melepaskan macam-macam ambisi pribadi. Selamat bersaksi saudara-saudari, lepaskan segala macam ambisi, jadilah pelayan yang tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini kami Engkau sadarkan bahwa siapa diri kami di hadapan-Mu dan siapa Engkau yang kami sembah dan puja. Engkaulah pemimpin dan kami hanyalah saksi. Mampukan kami agar dengan semangat kemuritan, semangat hamba, kami boleh bersaksi tentang Engkau, dan biarlah melalui kesaksian hidup kami, semakin banyak orang memuliakan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Agus untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.